Oke, saat ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Hari ini kita akan lanjut ke deret aritmatika. Nah, sebelumnya apa perbedaan barisan dengan deret? Kalau dia barisan, coba kamu lihat kembali, buka bukumu. Kalau barisan itu dia hanya susunan bilangan saja ya. Susunan bilangan yang disusun berdasarkan barisan. Tapi kalau dia aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan. Kalau dikatakan jumlah, berarti setiap suku itu dijumlah. Begini bentuknya, suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, dan seterusnya. Kalau kemarin barisan aritmatika kan kita hanya susun saja dia U1, U2, U3 itu. Itulah perbedaan antara barisan dengan deret. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai deret aritmatika. Boleh kita lihat di sini ya. Sn menyatakan jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh-contohnya. Kalau dibilang S6, arti S6 itu adalah jumlahkan suku pertama sampai suku ke-6. Itu artinya. Nah, artinya S100 adalah jumlahkan suku pertama sampai suku ke-100. Seandainya ada 100 suku mau kamu jumlahkan, kalau kamu hitung dengan cara manual atau dengan sele-sele sangat banyak ya. Bisa jadi kamu menggunakan kalkulator. Nah, di deret aritmatika ini kita diajarkan bagaimana menjumlahkan suku yang banyak. Seandainya ada suku 100, kita bisa langsung masukkan ke rumus bagaimana. Nah, rumus utama dari deret aritmatika dia begini. Sn adalah n per 2 dikali 2A ditambah n kurang 1 kali beda. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, n per 2 kali A tambah suku ke N. Jadi ada dua bentuk untuk mencari Sn atau suku ke N. Yang mana saja kamu boleh pakai ya. Nah, seperti inilah contoh dari deret aritmatika. Yang A, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Titik-titik ini artinya dan seterusnya ya. Yang B juga begitu, 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Ingat, tetap kalau namanya aritmatika, setiap suku pertama dengan suku kedua bedanya harus sama. 2 ke 4 itu tambah 2, bedanya 2 ya. 4 ke 6 itu juga 2, 6 ke 8 bedanya 2, bedanya tetap sama. 3 ke 7 bedanya 4, 7 ke 11 bedanya 4 ya. Jadi ingat, barisan aritmatika dan deret aritmatika bedanya itu dijumlah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11, 16, 21 dan seterusnya. Artinya apa, nakku? Di sini kan ada 3 suku aja yang diketahui, suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, seandainya ini diperpanjang sampai 10 suku, ya, sampai 10 suku, lalu dijumlahkan 10 suku itu, berapa hasilnya? Itu yang dia tanya. Caranya bagaimana? Gunakan rumusmu yang tadi. Sn sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n kurang 1 kali B. Nah, sebelum masuk ke rumus, tulis dulu apa yang sudah diketahui. Yang diketahui itu A. Ingat ya, A adalah suku pertama, 11. Oke, 11. Yang kedua, beda. Beda itu dari mana kita ambil? Ingat kembali sama seperti barisan aritmatika. Suku kedua dikurangi suku pertama. U2 kurang U1, 16 dikurang 11 sama dengan 5. N-nya sama dengan 10. Dari mana N ini 10? Yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama. Maka N-nya 10. Begitu dia. Lalu kamu masukkanlah rumusmu yang tadi. N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda.
Kalau SN di sini N-nya kan 10, maka ganti dengan S10. Artinya apa? S10 ini artinya jumlah 10 suku pertama. N per 2, masukkan N-nya 10. Lalu 2, 10 per 2, buka kurung 2A. 2A ini artinya 2 kali A. 2 dikalikan dengan A-nya berapa? 11 ya. Tanda titik ini perkalian, 2 kali 11. Tambah N kurang 1, tadi N-nya 10. 10 kurang 1, bedanya berapa? 5 kali 5. Perhatikan ya, mengerjakannya di sini jangan salah. 10 bagi 2 kebetulan bisa dibagi. 10 bagi 2, 5. 2 kali 11, 22. Kerjakan dulu yang dalam kurung ya. 10 kurang 1, 9. Baru nanti kali 5. 22. 9 kali 5, 45. Jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 22 ditambah 45, 67. Lalu kalikan dengan 5, 335. Artinya apa? Jika ada 10 suku dan 10 suku itu dijumlahkan, hasilnya adalah 335. Itulah yang dimaksud dengan deret aritmatika. Jadi seandainya ditanya S1000, bisa kita hitung. Tinggal kamu masukkan N-nya adalah 1000. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya, biar lebih paham. Dia bilang di sini gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Perhatikan ya. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan itu 1 juta, tentukanlah jumlah gaji selama 7 bulan. Ya. Maka apa yang diketahui di sini, kita lihat gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Artinya apa? Setiap bulan naik 50.000, setiap bulan naik 50.000. Maka 50.000 itu adalah termasuk dengan beda. Bedanya 50.000. Lalu dia bilang jika gaji pertama, berarti suku pertama ya, A, 1 juta. Lalu dia tanya, tentukan jumlah gaji selama 7 bulan. Maka N-nya adalah 7, suku ke-7. Jumlah suku ke-7 yang dia tanya. Ayo kita masukkan lagi ke rumusnya. SN sama dengan N per 2. Buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. N-nya tadi berapa? 7. 7 per 2. 2 kali A-nya kan 1 juta. Masukkan tinggal 2 kali 1 juta. Masukkan N-nya 7 kurang 1 kali 50.000. Oke. Yang perkalian dulu kamu kerjakan. 2 kali 1 juta, 2 juta. Ya. 7 kurang 1 itu 6. Lalu 6-nya kalikan ke 50.000 ya. 6 dikali 50.000 adalah 300.000. Oke, karena 7 per 2 kan gak bisa langsung kita bagi seperti contoh ini tadi ya. Oke, 2 juta ditambah 300.000 adalah 2.300.000. Nah, 7 ini kamu kalikan dulu ke 2.300.000. Hasilnya 16.100.000. Lalu kamu bagi 2 ini. Hasilnya adalah 8.050.000. Ini adalah hasil dari gaji selama 7 bulan. Begitu dia. Saya rasa sangat mudah untuk dipahami ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kamu tulis di kolom komentar.